Perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung memicu peningkatan pengangguran yang lebih tajam di kalangan pekerja berpendidikan menengah dan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Padahal pekerja dengan skill dan pendidikan mumpuni seharusnya mendapat peluang kerja yang lebih menjanjikan. Apakah ini menunjukkan peran pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi warganya hanya isapan jempol semata, ataukah ini hanya karena perlambatan ekonomi? Telah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Teguh Dartanto, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Pak Yuda. Pak Teguh, saya akan mengawali dulu dari kutipan BPS. Jika dilihat dari sisi pendidikan ya, distribusi tingkat pengangguran berlatar belakang pendidikan diploma 4, S1, S2, dan S3 itu mencapai 13,89%. Nah, angka ini naik Pak dibandingkan Februari 2024 sebesar 12,12%. Kalau bisa kita bicara mengenai apakah ada dampak langsung ya Pak kalau kita bicara signifikan perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan merebaknya pengangguran di tanah air terutama kalau kita melihat dari kalangan terdidik Pak. Ya, memang dari data menunjukkan bahwa ini yang cukup surprise ya, ada tingkat pengangguran dari lulusan sarjana dari D4 sampai S1, S2, S3 ini meningkat hampir 1 percentage point ya, di Mhm. mana di tahun Februari 2025 ini adalah angka penganggurannya adalah 6,23%. Ini menurut saya sangat terpengaruh dari perlambatan ekonomi di mana di kuartal 1 ekonomi kita tumbuh di bawah 5% yaitu 4,87. Tetapi kenapa ini pertanyaannya kan, kenapa ini hanya yang terdampak lebih banyak terdampak adalah di lulusan sarjana. Karena memang kita lihat perlambatan ekonomi yang banyak terjadi adalah di sektor-sektor yang sebenarnya membutuhkan tenaga kerja skill labor, artinya membutuhkan skill dari sarjana. Yaitu tiga sektor utama yang menurut saya ini adalah sektor-sektor yang memperkerjakan high skill, yaitu sarjana, yaitu yang mengalami penurunan ekonomi. Yaitu yang pertama adalah administrasi pemerintahan, yang kedua adalah aktivitas keuangan dan juga asuransi, dan yang berikutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian. Ketiga sektor ini adalah sifatnya adalah high skill. Sehingga ketika perlambatan aktivitas ekonomi di tiga sektor ini, pasti banyak akan berpengaruh kepada penyerapan tenaga kerja dan juga bahkan PHK untuk sektor-sektor di tenaga kerja dengan kualifikasi sarjana. Nah, ini berbeda dengan pendidikan tenaga kerja dengan pendidikan SMP dan SMA, SMK, tingkat penganggurannya mengalami penurunan karena aktivitas di sektor pertanian dan perdagangan ini cenderung meningkat di kuartal pertama. Sehingga ini yang perlu menjadi PR bagi pemerintah bahwa ini adalah alarming ya, alarm bagi pemerintah bahwa pengangguran terdidik ini berbahaya ya, karena pasti mereka adalah kelompok yang kita sebut namanya professional complainer. Mereka bisa komplain apa aja, mereka punya akses media sosial, sehingga pemerintah ini harus segera turun tangan untuk mengatasi pengangguran lulusan pendidikan tinggi dari D4 sampai S1, S2, dan S3. Ini yang menurut saya perlambatan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja dengan kualifikasi sarjana. Mhm. Pak Teguh, kalau Anda katakan tadi ada 3 variabel utama background pendidikan ataupun latar belakang pekerjaan yang terdampak langsung dari perlambatan ekonomi. Tapi kalau kita beberapa kali selalu mendapatkan informasi terkait dengan sebuah kenyataan bahwasanya pengangguran terdidik itu dapat terjadi karena mismatch dari latar belakang pendidikan dan juga kebutuhan. Kesenjangan antara tingkat pendidikan dan kebutuhan di pasar kerja seringkali menjadi salah satu kambing hitam. Bagaimana Anda melihat hal ini? Karena memang tidak semua orang mau bekerja di sektor pertanian seperti yang Anda katakan tadi, sebenarnya sektor yang menjanjikan di tengah kondisi krisis di mana demand tetap ada dibandingkan mungkin dengan sektor tambang, kemudian administrasi pemerintahan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak? Ya, pastinya ya Mas ya. Ya, pastinya orang-orang yang berpendidikan tinggi ini, artinya sarjana ke atas, pasti nggak pernah mau bekerja yang satu, pekerjaan kotor, pekerjaan keras, dan pekerjaan berbahaya.
Ini kan sektor pertanian ini kan sudah pekerjaan atau konstruksi gitu misalnya kan itu kan pekerjaan yang sifatnya kasar, kerja keras dan juga kerja bahaya itu pasti nggak mau dimanapun di dunia ini karena merasa bahwa skillnya lebih tinggi dari itu. Itu satu hal. Di satu sisi memang dunia pendidikan kita itu menciptakan mismatch antara arah pembangunan ekonomi dan juga arah pendidikan kita. Karena arah pembangunan ekonomi kita ini sebenarnya sudah bergerak ke arah services dan juga yang membutuhkan teknologi skill kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dari skill yang diproduksi di perguruan tinggi dalam hal ini. Misalnya ini banyak keluhan dari misalnya saya di dunia perbankan dan di dunia asuransi keuangan itu selalu ngeluh bahwa kita itu kekurangan ahli IT, kita kekurangan ahli keuangan. Tetapi di sisi lain di dunia pendidikan kita memproduksi banyak gitu loh. Memproduksi banyak tetapi kuantitasnya aja yang banyak, tapi kualitasnya kurang untuk mensupport perkembangan dibanding industri. Artinya terjadi mismatch ya antara skill yang dibutuhkan di dunia kerja dengan skill yang diproduksi atau skill yang diajarkan di kampus. Ini menurut saya menjadi PR ya. Kalau kita berbicara mungkin universitas-universitas besar sih mungkin nggak ada masalah ya UI, ITB, UGM, IPB, UNER mungkin nggak ada masalah dengan ini. Tetapi kan di Indonesia ini punya sekitar lebih dari 3.500 perguruan tinggi sehingga memproduksi skillnya ini berbeda dengan yang dibutuhkan. Inilah yang menurut saya ada mismatch, nggak hanya mismatch ya, ada perbedaan quality dari produksi tenaga kerja kita. Artinya kita ini pemerintah dalam hal ini itu banyak mengejar quantity. Yang penting sekolah dulu, yang penting sekolah dulu, tetapi melupakan faktor atau kurang memperhatikan faktor kualitas ya. Skill yang dididik itu apa gitu kan. Harusnya kan kalau mau match yang dibutuhkan dunia kerja apa, yang dididik di universitas itu juga sama gitu sehingga ada level gitu. Bisa jadi misalnya ahli IT yang dibutuhkan mungkin levelnya 10 tetapi yang bisa yang dididik itu hanya menghasilkan kualifikasi teknis misalnya 5 sehingga ada mismatch artinya gap antara dunia skill yang dibutuhkan di dunia kerja dengan skill yang diajarkan. Menurut saya ini menjadi PR ya pemerintah untuk menggeser dalam aspek dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi ini nggak hanya fokus di dalam kuantitas tetapi quality dari pendidikan itu sendiri. Ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian ya karena selama ini kita hanya fokus di kuantitas dibandingkan kualitas. Berarti harus berbanding lurus ya Pak, kualitas dan kuantitas, tidak hanya kuantitas Ya, tapi tidak diimbangi dengan peningkatan skill yang mumpuni sehingga mampu bersaing di era global seperti ini. Lalu yang ya. menarik Pak, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi ini pastinya berpengaruh ya Pak terhadap sektor-sektor yang memang memberikan banyak sekali peluang pekerjaan. Tadi Bapak katakan ada 3 seperti administrasi di pemerintahan, sektor infrastruktur dan juga dari segi mining, tambang dan penggalian seperti itu Pak ya, mineral. Nah ini kalau kita melihat sebenarnya dengan kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini, pasti berpengaruh terhadap demand ataupun kebutuhan pekerja di sektor formal. Tetapi bagaimana sebenarnya peran pemerintah di sini Pak? Mengingat memang tadi katakan industrinya memang sedang low, tidak ada investasi yang masuk ataupun ada ternyata tidak bisa berkembang. Sementara di satu sisi produsen juga tidak bisa menjual banyak produk karena permintaan menurun. Lalu bagaimana Pak koneksivitas dari ini Pak? Ya, artinya memang benar ya, kondisi ini memang dengan adanya pelemahan ekonomi baik domestik dan juga global ini akan memengaruhi penciptaan lapangan kerja. Tetapi dalam konteks seperti ini, kita berharap pemerintah ini berperan aktif. Karena bagaimanapun pemerintah ini menjadi engine ya pada kondisi yang lemah, letih lesu ekonomi ini. Artinya pemerintah juga harus, satu yang mungkin saran konkret adalah pemerintah perlu memikirkan ulang mengenai isu-isu efisiensi atau kebijakan efisiensi yang dilakukan. Karena ini sangat-sangat memukul berbagai sektor, terutama di sektor pemerintahan dan juga keuangan asuransi. Dan nanti terlebih lagi, ini adalah sektor hotel dan restoran itu sangat-sangat terpukul dengan adanya kebijakan efisiensi oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya rasa pemerintah sudah ada wacana untuk membuka kembali atau menata ulang anggarannya. Karena bagaimanapun juga pemerintah ini yang memiliki peran sentral ya dalam konteks penciptaan lapangan kerja ketika kondisi
lesu seperti ini. Sehingga kita berharap dalam kuartal kedua ini dan kuartal ketiga pemerintah bisa menggenjot aktivitas belanjanya, sehingga bisa menciptakan peluang-peluang dan kesempatan kerja baru. Pak Teguh, tapi ironisnya di tengah pengangguran terdidik yang tadi saya bacakan datanya cukup meningkat signifikan dibandingkan dengan 2024. Di sisi lain, kalau kita bicara PHK juga kembali menjadi salah satu isu besar, Pak, karena data dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat sekitar 24.000 pekerja terkena PHK dari Januari hingga April 2025, angka yang lebih dari sepertiga, Pak, dari jumlah PHK yang terjadi di tahun lalu. Bagaimana sebenarnya kondisi ini? Di mana tadi Anda katakan pengangguran dengan pendidikan harus berkompetisi dengan existing ataupun para tenaga kerja yang mengalami PHK dengan minimnya lapangan pekerjaan. Bagaimana peran pemerintah ini? Selain tadi Anda katakan mencabut ataupun mereview efisiensi di pemerintahan, Pak. Ya, saya rasa memang selain tadi ya mereview kebijakan efisiensi, pemerintah juga harus mulai memberikan lah insentif insentif bagi perusahaan-perusahaan, terutama yang memperkerjakan banyak orang. Misalnya jika mereka nggak melakukan PHK, misalnya dapat insentif khusus, misalnya salah satunya misalnya tax insentif lah, misalnya ada pemotongan mungkin PPh, atau juga kalau misalnya perusahaan ini bisa tidak melakukan PHK, misalnya ada tanggung jawab, misalnya biaya-biaya, misalnya jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, misalnya ditanggung pemerintah. Itu kan salah satu upaya misalnya pemerintah mendorong agar dunia usaha ini tetap bergerak ya dan tidak melakukan PHK. Bagaimana ini yang perlu dilakukan ya? Tadi dari satu sisi kita melakukan mereview kebijakan efisiensi. Yang kedua adalah memberikan insentif khusus kepada dunia kerja atau perusahaan agar tidak melakukan PHK dengan berbagai macam insentif perpajakan, dan juga bisa melakukan subsidi untuk jaminan ketenagakerjaan seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan-jaminan seperti itu bisa untuk sementara ditanggung pemerintah, sehingga hal ini bisa meringankan beban perusahaan untuk tetap survive dalam kondisi yang lemah letih lesu ini perekonomian. Pak Teguh, terakhir, Anda melihat pemerintah sejauh ini sudah berpihak tidak dengan tenaga kerja dan juga calon pekerja, terutama kalau kita tadi di awal yang terdidik untuk mendapatkan peluang pekerjaan, di mana banyak sekali variabel yang harusnya segera diimplementasikan oleh pemerintah, sementara di satu sisi kondisi ekonomi global, letih lesu dalam negeri seperti yang Anda selalu tekankan tadi terus berjalan dan efek dominonya akan semakin panjang, Pak. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, kita berharap, saya harus jujur mengakui bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini masih belum optimal ya. Karena saya dengan jujur mengakui kita ini masih dalam konteks kebingungan juga nih, arahnya ini mau kemana gitu loh. Belum ada arah yang clear, kita mau mengembangkan apa, pemerintahnya ini mau seperti apa gitu loh. Sehingga butuh kejelasan, kepastian ya. Sehingga pemerintah ini harus bergerak lebih cepat, lebih kencang bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintahan, investasi pemerintah, dan juga berbagai wacana dan program-program kerja ini bisa dieksekusi. Kalau itu bisa dieksekusi dengan segera, saya rasa pelan-pelan itu bisa menciptakan kesempatan kerja ya, bukan hanya bagi pekerja terdidik, tapi seluruh lapisan masyarakat, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Sehingga menurut saya pemerintah harus segera mengoptimalkan dan juga merealisasikan berbagai janji dan program kerja yang sering disampaikan oleh pemerintah. Ya, Pak Teguh, terima kasih untuk perbincangannya. Sangat singkat tapi begitu memberikan banyak sekali insight terkait pemerintah harus segera tadi melakukan action ya Pak, daripada janji, terutama memitigasi kemungkinan terjadinya semakin besar badai krisis ini dan juga memberikan solusi bagi tenaga kerja terdidik maupun warga dan pekerja yang terdampak PHK. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak Teguh, salam sehat selalu. Ya, terima kasih Mas. Ya, saya off dulu.